Hai, balik lagi di podcast gue kali ini yang bakal nemenin beberapa menit kalian ke depan. BTW, ada yang kangen gak sama suara gue? Di podcast gue kali ini, gue sebenarnya pengen cerita ke kalian sih, lebih ke arah menceritakan apa yang sebenarnya gue rasain gitu. Cuman gue gak akan cerita ke kalian sebenarnya masalahnya itu kayak gimana gitu, karena jatuhnya curhat, Bu. Gue cuman pengen ngangkat ya menjadi topik pembicaraan gitu, karena gue juga bingung gitu harus ngebahas apa lagi gitu kan. Dan di sini gue akan ngebahas perihal kehilangan. Dalam banget ya. Tapi kalian pernah gak sih ngalamin yang namanya kehilangan? Menurut gue sih percayanya gini, setiap orang itu pasti pernah ngalamin yang namanya kehilangan gitu. Dan kehilangan itu kayak menurut gue hal sesuatu yang wajar gitu kalau misalkan terjadi di setiap manusia yang bernyawa gitu. Entah itu kehilangan jabatan, kehilangan sahabat, teman, gebetan, pacar, dan lain-lain gitu. Pasti pernah yang namanya mengalami kehilangan. Dan menurut gue kehilangan itu adalah hal yang paling menyakitkan. Apalagi ketika kita kehilangan orang yang kita sayang gitu dalam hidup kita. Tapi pernah gak sih lo itu berpikir gini? Pernah gak kalian itu berpikir bahwa apa yang ada di genggaman kita itu cepat atau lambat pasti akan terlepas? Kalau gue sih pernah ya mikir begitu. Karena Tuhan pernah bilang, apapun yang ada di dunia ini itu semuanya hanya titipan. Entah itu harta, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sometimes Tuhan itu bakal ngambil semaunya gitu tanpa kita tahu kapan waktunya dan gimana terjadinya, bagaimana permasalahan sampai Tuhan itu harus mengambil. Kita nggak ngerti gitu, cuman gue percaya itu gitu, bahwa apa yang ada di genggaman kita, apa yang kita miliki sekarang tuh bakal diambil gitu sama Tuhan. Tapi pernah gak sih kalian tuh berpikir gini, sesuatu yang udah tergenggam aja bisa lepas, apalagi yang gak tergenggam gitu. Cuman gue kadang berpikir gini, ya kalau misalkan memang Tuhan ingin mengambil sesuatu yang emang udah kita genggam ya, gue sih kayak oh ya udahlah, itu kan semua titipan gitu kan. Tapi yang gue gak habis pikir gitu, terkadang Tuhan juga mengambil sesuatu yang kita sendiri belum pernah menggenggam gitu. Gue sampai sekarang kayak kenapa sih gitu, kenapa Tuhan juga harus mengambil sesuatu yang belum pernah tergenggam. Kayak menurut gue melepaskan sesuatu yang sudah pernah kita genggam itu kayak lebih mudah daripada kita harus melepaskan sesuatu yang belum pernah kita genggam sama sekali atau sedang kita usahakan gitu. Kayak jatuhnya kayak ngerasanya apa ya, kayak gue belum pernah ngedapetin ini, tapi justru Tuhan tuh udah kayak udah deh mending gak usah gitu. Apalagi perihal kita harus mengakhiri padahal belum sempat memulai. Itu yang bikin nyeseknya luar biasa. Gue yakin gak cuman gue doang yang ngalamin itu, gak cuman gue doang yang pernah ngalamin itu, tapi kalian semua itu pasti pernah ngalamin itu. Keadaan dimana kalian harus melepaskan seseorang yang padahal kalian sendiri belum pernah memulai apa-apa gitu. Dulu ya waktu gue masih kecil, menurut gue hal yang paling menyakitkan banget itu adalah kehilangan. Karena dulu waktu gue kecil, gue punya saudara. Gue sama dia udah kayak
saudara kandung gitu. Sebenarnya cuma saudara sepupu doang sih, cuman kayak udah saudara kandung gitu kan. Dan tiba-tiba dia ninggalin gue untuk selama-lamanya. Ini tuh pertama kalinya gue ngalamin yang namanya kehilangan. Di situ gue kayak ngerasa kehilangan itu ada hal yang paling menyakitkan banget gitu. Tapi setelah gue dewasa, ternyata kita jadi lebih sering mengalami kehilangan ya. Dan kayak mungkin dulu waktu gue masih kecil gue nggak pernah ngalamin itu, jadi berasanya kayak sakit banget gitu. Tapi setelah gue dewasa kok justru kita malah jadi sering mengalami kehilangan gitu. Tapi ada satu hal yang gue pelajarin gini. Semakin banyak orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan lo, akan banyak juga orang-orang yang akan pergi dari kehidupan lo. Awalnya gue gak percaya dengan kata-katanya seperti itu gitu, karena gue pikir gini, orang-orang yang bakal masuk ke hidup kita ya udah dia bakal stay terus gitu, gak akan pergi, gak akan kemana-mana gitu, kecuali ya memang karena kehidupan masing-masing gitu. Kayak misalkan kalian punya teman, terus teman kalian menikah gitu, pasti kan ada kehidupan yang harus dipentingkan gitu kan. Tapi di situ gue berpikir ketika ada teman gue yang menikah, itu bukan perihal kehilangan gitu, kayak ya udah dia punya kehidupan sendiri yang harus diprioritaskan gitu. Kayak lebih apa ya, menurut gue intinya di situ bukan kehilangan gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, teman-teman gue yang udah pada menikah ya, rata-rata mereka kayak jadi mengambil jarak gitu. Gue sih nggak ngerti ya, emang itu perasaan gue doang atau kalian yang punya teman-teman yang udah menikah juga ngalamin hal itu. Gue juga gak ngerti. Tapi semakin gue dewasa, semakin gue berumur gitu, gue kayak lebih memahami kata-kata gitu. Emang bener sih, semakin kita banyak beradaptasi dengan orang, semakin kita banyak ketemu sama orang, kayak semakin banyak orang-orang masuk dalam kehidupan kita, itu akan semakin banyak juga yang bakalan pergi gitu. Gak cuman di kehidupan kita deh, di WhatsApp juga banyak. Di WhatsApp juga banyak yang masuk tapi cuma jadi penonton story doang gitu. Sama gitu, sama kayak kehidupan, banyak yang masuk, banyak juga yang pergi. Tapi ada juga orang yang bilang gini, kehilangan adalah salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan kita terhadap sesuatu yang mungkin sesuatu yang salah atau sesuatu yang harusnya kayak Tuhan tuh bilang yang bener gini loh atau yang salah gini loh gitu. Tapi gue kayak apa sih, kayak gue akuin itu bener gitu. Kayak Tuhan terkadang memberikan kehilangan untuk menyadarkan kita, itu gue bener gitu. Cuman menurut gue kehilangan itu adalah cara menyadarkan yang sebenarnya gak pernah gue pengenin gitu. Kenapa? Karena gue berpikir gini, kenapa sih gitu harus dengan kehilangan ketika masih bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kenapa orang-orang lebih memilih pergi dalam kehidupan kita tanpa pernah mencoba berbicara? Misalkan nih ya, lo punya gebetan ataupun lo lagi dekat sama seseorang gitu, terus tiba-tiba orang itu pergi tanpa pamit, berubah tanpa lo tahu alasannya apa gitu. Jadi gue pikir kayak kenapa nggak berusaha untuk ngomong dulu, dibicarain dulu. Kayak menurut gue dengan cara ngomong, misalkan ada hal yang nggak disukai ya, terus kayak bilang, gue nggak suka deh kalau misalkan lo kayak gini gitu. Kayak menurut gue ya mungkin pada awalnya itu bakal nyakitin gitu, cuman jadi kita lebih ngerti, oh lo nggak suka karena gue gini gitu. Kayak lebih apa ya, yang ngerti aja gitu, daripada tiba-tiba pergi terus kita nggak ngerti alasannya kenapa, cuma jadi penonton story doang gitu. Kayak jatuhnya kayak lebih bikin kita bertanya-tanya gitu sama diri kita sendiri, sebenarnya salah gue di mana sih,
sebenarnya kurangnya gue di mana gitu. Banyak orang yang mengalami kehilangan pada akhirnya itu berusaha melepaskan tapi belum ikhlas. Sebenarnya bukan karena nggak mau ya, tapi kadang ketika kita berusaha melepaskan sesuatu, seakan-akan hal itu tuh kayak menerobos masuk ke dalam ingatan kita gitu, ke dalam memori kita yang paling dalam. Gue pun juga ngalamin hal itu. Gue yakin setiap orang yang sedang berusaha melupakan atau sedang berusaha mengikhlaskan sesuatu, kayak seolah-olah apa yang mau kita lupain, apa yang kita mau ikhlasin tuh kayak masuk aja gitu. Bahkan sampai hal-hal yang gak penting gitu, yang gak pernah kita ingat gitu, tiba-tiba jadi kayak keinget gitu. Gue masih gak tahu kenapa ketika kita berusaha melupakan sesuatu atau mengikhlaskan sesuatu, pasti itu semua tuh kayak langsung diingetin semua gitu. Ironisnya ya, bahkan orang yang humoris pun dia nggak bisa gitu menghibur dirinya sendiri tuh nggak bisa. Yang bisa dilakuin ya tetap terlihat bahagia dan baik-baik aja di depan semua orang. Buat kalian yang mungkin sekarang sedang merasakan kehilangan, termasuk gue juga, yang sedang berusaha berdiri di atas kaki sendiri, tetap semangat ya. Tetap tersenyum. Ya walaupun semuanya terasa sulit. Dengerin gue baik-baik. Ditinggalkan yang pernah berjanji selalu ada, pasti pernah. Ditimpa kegagalan demi kegagalan, lalu ingin bangkit lagi, pasti juga gak mudah gitu. Tapi semesta selalu yakin kamu tuh bisa, asalkan kamu tidak menyerah. Dan pesan gue, jangan pernah tidak percaya pada dirimu sendiri. Karena ketika nanti lo berhasil melewatinya, lo tuh akan ngerasa bahwa pijakan yang paling kuat ya emang kaki lo sendiri.